sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Adrian Pratama masih berusia sangat muda dan produktif. Namun, ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya terkena stroke, bahkan sampai 2 kali. Saat di Go Healthy beberapa waktu lalu ia bercerita, kedua stroke ini diakibatkan oleh tekanan darah yang tinggi, sehingga ia mengalami pendarahan di kepala. Namun, kini kabarnya Adrian sudah jauh lebih sehat. Lantas seperti apa faktanya? Dan apa yang ia lakukan untuk bisa kembali pulih dari stroke? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Go Healthy ya. Dan kali ini saya ditemani oleh 2 sahabat saya, 2 praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga ada Mbak Preti. Dan kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Ayo sehat pemirsa. Karena narasumber kami kali ini masih muda banget pemirsa. Bayangkan di usia 20 tahunan sudah terkena stroke. Gara-gara apa? Gara-gara tensinya yang tinggi. Sampai harus pecah pembuluh darah yang ada di otak. Dan ini adalah tampil yang kedua kali di Go Healthy ya, setelah terkena stroke. Tersambung secara daring di Provinsi Riau, ada Adrian dan juga Nora. Apa kabar Adrian dan Nora? Sehat ya. Semangat Adrian untuk sehat Adrian, come on. Iya semangat pasti. Baik, saya lihat di Instagramnya Adrian ini ada tulisan kerjaannya adalah digital creator. Emang bikin konten apa sih Adrian? Iya. Tentang menjaga ini sih apa? Pola makan, terus olahraga gitu. Karena beliau kan dari stroke, jadi ingin teman-teman yang di luar sana yang kondisinya sama seperti di Adrian itu tetap punya semangat untuk sembuh. Karena ternyata berjuang dari sakit itu lebih keren. Baik, oke. Nah, pemirsa, Adrian ini terkena stroke, pecah pembuluh darah. Sampai 2 kali loh pecah pembuluh darahnya, 2 kali kena stroke. Bayangkan, stroke yang pertama menyerang di usianya yang baru 23 tahun. Wow, masih sangat muda. Dan stroke yang kedua menyerangnya waktu di usia 28 tahun. Ini semakin memperkuat bahwa stroke bukanlah dominasi penyakit orang tua. Bukan pemirsa. Yang muda pun kalau tensi Anda tinggi, tambah mungkin kolesterol, gula darah Anda tinggi, Anda pun bisa kena stroke. Jadi yang muda-muda nih, tolong jangan santai, jangan abai. Jika tensi Anda tinggi, periksakan. Yang terjadi kepada Adrian bisa terjadi juga kepada Anda. Ya, baik. Adrian atau Nora masih ingat ya dulu waktu kejadian stroke menyerang, tensi paling tingginya berapa? Waktu yang awal itu nggak tahu tensinya ya Mas, cuma pas sampai di rumah sakit itu 180. Ya Tuhan, itu yang pertama. Ketika yang kedua, 5 tahun kemudian, ingat nggak tensinya berapa pecah yang kedua? Iya, 180 masih sih. Oke, tapi kita nggak perlu bersedih-sedih deh ya. Ini kita jadikan sebagai pelajaran pemirsa bahwa stroke memang penyakit yang berat. Tapi lihat sekarang, Adrian semangat untuk kembali pulih dan senangnya apa? Sudah rutin menggunakan teknologi laser. Betul ya? Ya, betul. Oke, nah sekarang coba ceritakan kepada kami ya, apa manfaat yang dirasakan Adrian setelah menggunakan laser? Kualitas tidurnya ya. Itu penting sekali buat pemulihan. Yang kedua, tensinya sekarang apa kabar? Yang dulunya tinggi setelah pakai laser? Normal, 123/80. Alhamdulillah. Terus secara fisik, ada perubahan nggak setelah pakai laser yang dirasakan? Agak ringan ya. Lebih ringan sih Mas, katanya melangkah itu lebih enak, jalan juga biasa kakinya agak susah ngangkat, ini lebih
ringan aja gitu. Kalau jalan masih perlu bantuan alat nggak, Adrian? Enggak, Aman. nggak bisa sendiri. Udah bisa sendiri. Ya, jadi ini satu pelajaran ya pemirsa untuk Anda dimanapun Anda berada yang memang, ya jadi sekali lagi tadi dikatakan Kang Ronald bahwa stroke ini sekarang tidak lagi penyakit orang tua. Ya, dulu orang umur 40 ke atas, 50 ke atas, wah risiko stroke. Tapi ternyata sekarang banyak ditemukan pada anak-anak atau pada usia yang sangat muda ya, 20 tahun ini usia-usia yang sangat produktif, usia-usia yang sebenarnya masih memerlukan kesehatan fisik yang prima untuk beraktivitas, untuk mencapai atau meraih cita-cita. Saya tetap harus kasih semangat untuk Mas Adrian dan juga ada pemirsa yang pernah menderita atau pernah terkena stroke ya. Jadi upaya salah satu yang bisa yang dilakukan adalah dengan penggunaan teknologi laser, dan yang juga penting adalah juga kita harus menangkal radikal bebas yang ada pada tubuh kita, karena kalau terjadi kerusakan sel-sel di dalam tubuh kita, adanya stres oksidatif yang terjadi, yang ini juga akan berisiko untuk terjadinya stroke berulang. Jadi sekali lagi upaya dari luar dengan penggunaan teknologi laser dan mengkonsumsi antioksidan yang dilengkapi dengan vitamin dan mineral untuk membuat metabolisme sel tubuh kita, stres oksidatifnya bisa ditekan sehingga kesehatan kita bisa terjaga dengan baik dan risiko untuk jadinya stroke ya tentunya tadi PR-nya adalah tensi yang tinggi, nanti belum lagi dengan kolesterol, gula darah, asam urat, ini semuanya menjadi satu kesatuan yang bisa menyebabkan terjadi stroke pada usia muda. Jadi sekali lagi pola hidup sehat Anda harus jaga dengan baik, kemudian lakukan medical check up secara berkala sehingga kita tahu raport daripada tensi kita dan juga laboratoriumnya, kemudian tadi upayakan dengan, ya kalau yang masih sehat untuk pencegahan dengan menggunakan teknologi laser dan mulai dari sekarang lengkapi dengan penggunaan antioksidan dilengkapi dengan vitamin dan mineral. Oke, saya di sini bersama dengan Mas Boy dan Kang Ronald turut bahagia mendengar hasil pemeriksaan dari Mas Adrian yang sudah meningkat berkat penggunaan teknologi laser. Jadi ya perlu saya tekankan bahwa kalau kita lihat ya dulu ya pasien stroke ini memang banyakkan adalah orang yang berusia tua. Tapi akhir-akhir ini terjadi pergeseran nih, pasien-pasien stroke saat ini usianya semakin muda. Nah, fenomena ini adalah bukti nyata terjadinya penuaan dini. Dan salah satu yang mengakibatkan hal tersebut terjadi adalah paparan radikal bebas yang berlebih. Jadi untuk yang masih muda, ingat ya, upaya dalam menjaga kualitas darah dan pembuluh darah ini harus dilakukan dari sejak dini. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Seperti yang sudah dimanfaatkan oleh Mas Adrian dan saat ini digunakan oleh Kang Ronald. Bisa dilihat ilustrasinya, teknologi laser ini bekerja dengan cara menyinari dua pembuluh darah nadi, di mana sinar laser akan memicu dinding dalam pembuluh darah untuk menghasilkan sebuah zat alami yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat NO ini bertujuan untuk melenturkan pembuluh darah agar pembuluh darah menjadi lebih mudah terbuka. Ketika Anda pakai laser, zat NO yang dihasilkan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, mengikuti sirkulasi pembuluh darah sehingga nantinya aliran darah menjadi lebih lancar dan tensi menjadi terkendali. Ini adalah salah satu manfaat yang sudah dirasakan oleh Mas Adrian. Nah, manfaat lainnya adalah tadi beliau bercerita bahwa kualitas tidurnya sudah lebih baik, proses pemulihannya pun sudah menjadi lebih optimal. Perlu dipahami bahwa sel darah ini bertugas untuk mengantarkan zat gizi, oksigen maupun obat-obatan yang Anda konsumsi. Kan sayang ya pemirsa kalau aliran darahnya sudah lancar tapi asupannya tidak didukung. Oleh sebab itu untuk menangkal radikal bebas, mencegah penuaan dini, dan juga untuk membantu mencukupi kebutuhan mikronutrien pada tubuh Anda bisa mengonsumsi suplementasi yang mengandung antioksidan, dilengkapi dengan multivitamin dan mineral yang menyesuaikan kebutuhan harian tubuh Anda. Nah, jadi pesan ini bukan hanya buat Mas Adrian, tapi juga buat Anda pemirsa di rumah. Saya yakin Anda juga pasti ingin mendapatkan dan merasakan manfaat yang sama dari penggunaan teknologi laser. Nah, yang saya gunakan ini adalah AccuLaser ya, pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga. Makin lengkap ya manfaatnya jika Anda rutin mengonsumsi
2 tablet Evolife AS10. Ini adalah suplemen yang harusnya juga rutin kita konsumsi setiap hari. 2 kali sehari, 2 tablet setiap hari. Nah, gabungan ini adalah hal yang menjadi efektif dalam meningkatkan kesehatan kita. Jadi, kita akan terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke atau stroke yang berulang, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Jadi pemirsa, ayo silahkan dapatkan informasi mengenai Equalizer dan juga suplemen Evolife AS10. Silahkan segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga, atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi kafe showroom Gogomo yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam. Dari luar dengan rutin menggunakan Equalizer, dan dari dalam dengan rutin mengonsumsi suplemen Evolife sekarang juga. Jangan tunda lagi ya. Baiklah pemirsa, setelah informasi berikut ini jangan kemana-mana karena kami punya info sehat penting untuk Anda. Simak, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqualaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih di Go Healthy pemirsa, dan sekarang saatnya untuk info sehat. Pemirsa, saya yakin Anda pernah mendengar istilah radikal bebas ya. Banyak yang tidak sadar kita ini terpapar radikal bebas setiap hari, setiap detik, dari udara yang kita hirup, dari hujan yang turun dari langit. Percayalah, itu radikal bebasnya begitu tinggi. Kita nggak bisa lepas dari paparan radikal bebas. Makanya nih, infonya adalah radikal bebas ini dapat meningkatkan resiko stroke berulang. Lah gimana caranya Mbak? Perhatikan, kita kena terus nih. Jadi radikal bebas ini merupakan partikel tidak kasat mata yang sifatnya tidak stabil dan dapat merusak sel tubuh. Jadi seperti yang tadi Kang Ronald sudah sampaikan, kita memang tidak bisa terlepas dari paparan radikal bebas. Contohnya saja nih, saat ini polusi udara seperti asap rokok, asap kendaraan, belum lagi juga ada dari mikroplastik yang mencemari makanan, minuman, atau bahkan ada berita akhir-akhir ini hujan juga mengandung mikroplastik. Ngeri ya. Nah, ditambah lagi ya tubuh kita sendiri juga memproduksi radikal bebas. Nah sekarang setelah terjadinya serangan stroke, sel saraf yang ada di otak ini kan mengalami kerusakan. Sel saraf yang rusak pun juga meningkatkan produksi radikal bebas di sana. Jadi boleh kita sampaikan bahwa sebagai seorang penyintas stroke, ini paparan radikal bebas dari luar maupun dari dalam tubuhnya tinggi. Sekarang si radikal bebas yang masuk atau yang ada di dalam tubuh ini dapat mengakibatkan kerusakan kecil pada dinding pembuluh darah. Nah, nantinya kolesterol atau lemak darah ini dapat mengendap ke dalam dinding pembuluh darah karena terjadinya kerusakan dinding pembuluh darah tersebut akibat paparan radikal bebas. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi yang berulang. Nah, ada studi yang menunjukkan bahwa pada penyintas stroke, kalau mencukupi kebutuhan antioksidan, ini dapat menurunkan resiko serangan stroke berulang hingga 40%.
Jadi untuk para penyintas stroke, yang pertama adalah penting untuk mengendalikan faktor penyebab terjadinya serangan stroke seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol maupun asam urat. Lalu yang kedua adalah penting untuk konsumsi antioksidan yang bisa bantu menangkal radikal bebas untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Nah, antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak salah satunya adalah resveratrol. Resveratrol ini adalah antioksidan alami yang bisa didapatkan dari tumbuh-tumbuhan, khususnya adalah buah anggur. Terletak di kulit buah anggur itu sendiri, bisa membantu melindungi kesehatan jaringan otak, membantu regenerasi menjadi lebih baik, dan juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah seluruh tubuh. Jadi untuk penyintas stroke, pastikan Anda mencukupi kebutuhan antioksidan dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan yang tepat. Kembali ke Mas Adrian yang ada di Riau, yang didampingi oleh istri tercinta Nora ya. Adrian ini terkena stroke 2 kali pemirsa, usia 23 dan usia 28 tahun karena tensi yang tinggi. Gitu kan ya. Oke, buat Adrian ini lagi dalam fokus pemulihan setelah terkena serangan stroke ya. Sudah mulai terlihat gerakannya lagi yang udah bisa ngangkat tangannya. Adrian coba boleh diperlihatkan lagi? Udah bisa ngangkat tangan setinggi apa sekarang? Oke, keren. Nah, ini sudah terlihat ada perubahan, peningkatan yang lebih baik. Tapi masih ada hal yang belum bisa dilakukan, Adrian? Yang nggak bisa dilakukan sendiri gitu? Menulis. Menulis. Biasanya dulu naik motor, sekarang nggak bisa lagi kan. Oke. Cuma dia kalau nyetir mobil bisa, tapi yang matic. Wah, udah bisa nyetir lagi sekarang? Bisa. Adrian, kamu kangen ngelakuin apa sih kalau misalnya nanti udah kembali sehat? Mau kemana? Mau ngapain? Gitar. Gitaris dulu. Gitaris bisa, yakin. Bisa lagi ya. Berarti sekarang untuk hal-hal yang personal udah bisa sendiri atau masih harus dibantu ini? Kayak mandi, Bisa. ganti baju gitu? Bisa. Udah sendiri sih, dia udah mandiri. Sudah bisa ya. Satu hal yang biasanya terjadi kepada pasien stroke itu adalah ada gangguan secara emosi ya. Adrian ngalamin nggak ada perubahan emosi setelah kena stroke? Iya. Ngalamin. Nangis. Atau Kalau sekarang emosionalnya lebih ke nangis gitu, Mas. Lebih sensitif gitu ya? Semenjak stroke. Semenjak stroke jadi lebih sensitif, gampang menangis, atau ada Iya. emosionalnya dalam bentuk mudah marah nggak? Ya, memang. Mudah marah ini biasanya yang dimarahin sama kamu siapa, Adrian? semuanya. Iya, ini mohon dimengerti ya buat para caregiver yang mendampingi pasien stroke. Itu sebetulnya di luar kuasa mereka juga sih. Nggak pengen marah-marah kok. Cuman ya memang kadang gangguannya seperti itu. Ya jadi harus sabar semuanya. Baik. Nah ini kan sudah rutin menggunakan teknologi laser ya. Sekarang gimana kualitas tidurnya Adrian setelah pakai laser? Minyak Durasinya dapat 7 jam nggak? sampai ya dapat. Dapat ya? Mentok. Jam 10-an udah tidur dia. Jam 10 udah tidur. Bangun lagi jam berapa biasanya? Subuh bangun. Pakai bagus. alat dulu baru lanjut olahraga. Oke, selain yang digunakan di pergelangan tangan, intranasal yang di rongga hidung juga rutin dipakai kan? Iya, intranasalnya dipakai selalu ketika malam hari. Bagus. Sama ada teknologi NMES ya yang ditempel untuk syaraf dan otot, itu rutin dipakai juga? Ya, itu pagi sama malam. Pagi dan malam. Dipasang di bagian tubuh mana? Di lengan sama di pergelangan.
Jadi sekali lagi kalau kita bicara teknologi laser, kita bicara masalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, kita menjaga supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita terutama dari otak ya untuk para penderita stroke tetap terjaga baik, mencegah terjadinya sumbatan, mencegah terjadinya pecah pembuluh darah dan juga mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Ya, jadi pola hidup sehat ini harus dilakukan terus-menerus, obat-obat dari dokter diikuti dan juga penggunaan teknologi lasernya juga harus rutin. Tadi digunakan 2 kali sehari, kemudian lengkapi juga dengan penggunaan yang intranasal. Jadi kalau kita gunakan yang intranasal, jadi ini dimasukkan ke rongga hidung pemirsa. Ya, di rongga hidung itu ada pembuluh darah yang berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Dengan penggunaan teknologi intranasal ini juga akan mengurangi atau mencegah terjadinya atau sakit kepala, adanya migrain, adanya sinusitis, kemudian juga penurunan daya ingat atau demensia, kemudian juga gangguan keseimbangan atau vertigo dan juga tadi membuat kualitas tidurnya menjadi lebih baik karena di otak kita ini juga ada satu organ yang kemudian menghasilkan hormon melatonin. Ini juga berkaitan dengan kenapa sih harus digunakannya 2 kali sehari. Maka ini digunakan di pagi dan di malam hari. Kenapa? Karena ini mengikuti siklus sirkadian yang ada dalam tubuh kita. Jadi ritme fisiologis dalam tubuh kita memang ini ada berbeda antara malam dan di pagi hari. Ya, di pagi hari ini ada hormon serotonin. Ya, serotonin ini akan membuat aktivitas kita sehari-hari menjadi lebih baik, lebih optimal. Jadi bekerja di sel-sel tubuh kita lebih baik. Kemudian di malam hari ini ada yang namanya hormon melatonin, membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Jadi kalau tidur kita baik ya, maka kerja jantung kita, paru-paru kita, kemudian pankreas ini yang menghasilkan hormon insulin akan menjadi lebih baik. Kemudian otot-otot kita juga regenerasi menjadi lebih baik sehingga pada saat kita tidur dengan kualitas yang baik, maka pemulihan atau regenerasi sel yang dalam tubuh kita akan menjadi lebih optimal. Jadi buat Anda, stroke bukan akhir dari segalanya, masih banyak upaya yang bisa Anda lakukan. Salah satunya adalah dengan bantuan teknologi laser dilengkapi dengan intranasal dan juga penggunaan NMES. Ya, ini NMES ini juga satu kelengkapan yang juga digunakan ya. Orang dengan mengalami stroke itu kan dia terjadi kelumpuhan ya. Sebenarnya ototnya nggak rusak, nggak masalah, tapi sarafnya yang mengontrol dari otaknya ini yang bermasalah. Maka dengan penggunaan NMES, maka otot ini akan diaktifkan kembali dan kemudian akan merangsang saraf di otak kita untuk kemudian memulihkan kembali kerja persarafan yang ada di otot-otot rangka kita. Ya, jadi dari luar dengan penggunaan teknologi laser, NMES dan juga intranasalnya, dari dalam antioksidannya ini untuk menangkal radikal bebas, mencegah terjadinya stres oksidatif yang berlebihan yang ada dalam metabolisme sel-sel di tubuh kita. Jadi kalau Anda mau sehat, Anda mau tercegah terjadinya stroke berulang, mulai dari sekarang Anda lakukan hal tersebut. Iya, jadi pada dasarnya untuk pemirsa yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat ya, terapkan solusi sehat luar dan dalam. Jadi dari luar dengan menggunakan teknologi laser bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, sinergis dengan teknologi NMES untuk mengaktifkan kembali saraf dan otot sehingga mendapatkan pergerakan yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk lengkapi kebutuhan mikronutrien harian tubuh Anda, yaitu dengan mengonsumsi suplementasi yang mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Karena pada dasarnya tubuh kita ini seperti tanaman. Kalau kita menanam pohon, ya pastinya kita ingin pohon tersebut dapat berbuah dengan manis, ya banyak buahnya, lalu daunnya rindang. Otomatis pohon tersebut membutuhkan aliran air yang baik dan juga membutuhkan pupuk sesuai dengan kebutuhan pohon tersebut. Nah, tubuh kita juga sama. Tubuh kita ini membutuhkan aliran darah yang lancar. Bisa didapatkan dengan menggunakan teknologi laser, dan sebagai pengganti pupuk untuk tubuh kita itu adalah antioksidan, vitamin, dan mineral yang bisa didapatkan dengan mengonsumsi suplementasi yang tepat. Jadi pastikan pemirsa di rumah ya, berapapun usia Anda, mau muda, mau sudah lansia, mau produktif, mau sudah pensiun, ingat bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jadi dari sejak dini kita rawat harta yang paling berharga tersebut dengan menerapkan solusi sehat dari luar dan dalam. Nah, solusi sehatnya adalah rutinlah menggunakan alat kesehatan Aculaser dan juga rutinlah mengonsumsi suplemen Evolife AS10. Karena keduanya adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Nah, keduanya ini bisa Anda dapatkan di GoGoMall yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan dan berinovasi tinggi. Ya, dan GoGoMall adalah satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Nah, GoGoMall ini
telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Ingat ya pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Jadi pemirsa, ayo dapatkan informasi mengenai alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV. Ada ya, hubungi sekarang juga atau dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, kami pamit. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy dan sampai jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Semuanya semangat hidup sehat. Dulu saya punya riwayat hipertensi, hiperkolesterol. Tensinya 200/100, kalau kolesterolnya 250-an. Kepala saya sakit, nah dari kaki ke tangan sebelah panas. Nyampe di rumah sakit, koma selama 8 hari dan dirawat 1 bulan, stroke. Setelah menggunakan teknologi laser ini, tensi saya menjadi normal, kolesterol normal, gula normal, semuanya normal. Sekarang tensinya sudah normal, sudah 124/87 dan kolesterol juga 168. Badan terasa lebih fresh dan jalan juga lebih enteng lagi jalannya. Yang sehat maupun yang sudah kena stroke seperti saya, ayo gunakan teknologi laser dari sekarang. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.